Sebelumnya, selamat malam, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Rizky Yulianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Paci Xiang dan alat Paci. Di sini saya melakukan untuk tugas kuliah saya, yaitu Mahayana. Setiap agama memiliki ciri khas dalam melaksanakan kegiatan ritual keagamaan. Setiap ritual yang dilaksanakan memiliki tujuan dan makna tersendiri yang dipercaya dapat mengabulkan permohonan atau berkah yang diharapkan. Ritual dalam agama Buddha dikenal dengan istilah puja bakti atau kebaktian yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dan sesuai dengan aliran masing-masing, karena agama Buddha juga memiliki banyak aliran atau sekte. Dalam kebaktian, ada yang menggunakan bahasa Mandarin, Sanskerta, Pali, Jepang, Tibetan, dan bahasa yang lainnya sesuai dengan aliran masing-masing. Meskipun cara dan doa yang dibacakan ketika melaksanakan puja bakti berbeda, maksud dan tujuannya tetap sama, yaitu mengulang kembali khotbah Buddha. Dengan melaksanakan puja bakti, umat Buddha akan memperkuat keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Umat Buddha yang tidak melaksanakan puja bakti dianggap memiliki tingkat keyakinan yang rendah. Agama Buddha kini memiliki 3 sekte besar, yaitu Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Theravada melaksanakan puja bakti dengan membacakan parita. Mahayana membacakan sutra, dharani, dan mantra. Dan sekte Tantrayana membacakan mantra dalam melaksanakan puja baktinya. Pertama-tama, mari kita bahas tentang apa itu 8 simbol keberuntungan dalam agama Buddha, atau bisa disebut Paci Xiang. 8 simbol keberuntungan dalam agama Buddha berasal dari ikonografi India. Asal-usul 8 simbol Buddha Tibet dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Ke India kuno terdapat agama Buddha berasal. Meskipun dari 8 simbol ini perlahan-lahan diserap ke dalam agama Buddha. Simbol-simbol ini kemudian diadaptasi untuk agama Buddha Tibet setempat. Namun beberapa dari simbol ini berasal dari Tibet dan memiliki implikasi lokalnya sendiri. Saat ini, 8 simbol keberuntungan agama Buddha terkait erat dengan Buddha atau Dhamma. Simbol-simbol agama Buddha ini mewakili persembahan yang diberikan kepada Buddha oleh para dewa ketika ia mencapai pencerahan. Baik, selanjutnya mari kita bahas yang pertama dari 8 simbol keberuntungan atau Paci Xiang. Yang pertama ada payung. Payung merupakan simbol tradisional India yang melambangkan perlindungan dan kewibawaan. Kemampuan untuk melindungi diri dari cuaca buruk selalu menjadi simbol status di semua budaya. Payung berfungsi sebagai pembawa panas terik matahari dan berubah menjadi ranah spiritual. Dengan demikian, kesejukan naungannya melambangkan perlindungan dari cuaca yang penuh penderitaan, keinginan, dan kekuatan spiritual yang merusak lainnya. Payung berharga melambangkan gagasan tentang kekayaan atau kebangsawanan, karena seseorang harus cukup kaya untuk memiliki benda seperti itu dan lebih jauh lagi, agar orang yang membawanya. Payung ini menunjukkan pada kemudahan dan kekuasaan kerajaan yang dialami dalam kehidupan Buddhis yang tidak terikat. Kubah payung ditopang tinggi oleh pegangan vertikal yang diidentifikasikan sebagai poros tengah yang menopang dunia. Pegangannya di atas subjek seorang pejabat penting menunjukkan sebagai pusat alam semesta. Payung sangat penting dalam upacara prosesi karena seperti kuil bergerak. Oleh karena itu, penggambaran Buddha seringkali menampilkan payung yang besar
dan rumit di atas kepalanya. Payung berharga melambangkan kegiatan yang bermanfaat untuk menjaga makhluk hidup dari bahaya penyakit, kekuatan jahat, rintangan, dan sebagainya. Payung ini juga melambangkan kenikmatan pesta yang bermanfaat di bawah naungan yang sejuk. Bisa dikatakan payung adalah bagian dari budaya spiritual. Yang selanjutnya adalah simbol dua ikan. Simbol dua ikan dalam 8 simbol keberuntungan berasal dari simbol Hindia kuno. Untuk sungai suci utama di India, yaitu Sungai Gangga dan Sungai Yamuna. Karena ukuran dan umurnya yang panjang, kedua sungai ini dianggap sebagai sungai yang indah. Selain itu, ikan emas tidak takut dengan bahaya karena mereka berenang dengan bebas dan spontan. Dengan demikian, ikan melambangkan kebahagiaan karena memiliki kebebasan penuh di dalam air. Dalam artikel lain, dua ikan emas melambangkan sifat impulsif dan kebahagiaan dalam agama Buddha. Ikan ini juga melambangkan kebebasan penuh untuk bergerak. Selain itu, ikan ini melambangkan kehidupan dan kesuburan karena ikan dapat berkembang biak dengan cepat. Dengan demikian, simbol ini secara mendalam melambangkan kebebasan dari belenggu status atau kasta. Di Tiongkok, simbol ini melambangkan keharmonisan dan kesetiaan suami istri karena ikan biasanya berenang berpasangan. Selanjutnya yaitu keong atau bisa dikatakan kerang putih yang berputar ke kanan melambangkan suara indah penyebaran Buddha Dharma. Suaranya dalam jauh jangkauannya dan bergema dan mendengarnya membangunkan makhluk dari tidur panjang ketidaktahuan, mendorong mereka untuk mencapai kesejahteraan mereka sendiri dan orang lain. Kerang yang berputar ke kanan searah jarum jam adalah langka dan sakral, karena gerakan berputar ke kanan dari keong tersebut diyakini menggemakan gerakan surgawi matahari, bulan, planet, dan bintang di seluruh langit. Pada tahun-tahun awal agama Buddha, cangkang keong telah digunakan sebagai lambang kedaulatan ajaran Buddha. Bahkan cangkang keong melambangkan keberanian yang tak kenal takut untuk menyatakan kebenaran. Di sebagian besar biara Tibet, cangkang keong saat ini digunakan untuk memanggil para peserta pertemuan keagamaan. Selanjutnya yaitu bunga teratai. Akar teratai berada di dalam lumpur, batangnya tumbuh di dalam air dan bunganya harum terletak di atas air. Menikmati sinar matahari, ini menunjukkan jalan jiwa dari lumpur purba. 3 racun melalui lautan praktik dan disiplin menuju sinar matahari pencerahan yang cerah. Dengan demikian, bunga teratai pada 8 simbol keberuntungan melambangkan pemurnian total dari kekotoran jasmani, ucapan, dan pikiran, serta mekarnya kebebasan penuh kebahagiaan. Selanjutnya yaitu bunga teratai. Akar teratai berada di dalam lumpur, batangnya tumbuh di dalam air dan bunganya harum terletak di atas air. Menikmati sinar matahari, ini menunjukkan jalan jiwa dari lumpur. 3 racun melalui lautan praktik dan disiplin menuju sinar matahari pencerahan yang cerah. Dengan demikian, bunga teratai pada 8 simbol keberuntungan melambangkan pemurnian total dari kekotoran jasmani, ucapan, dan pikiran, serta mekarnya kebebasan penuh kebahagiaan. Dalam artikel lain menyebutkan bunga teratai merupakan simbol keberuntungan yang agung, yang maknanya harus dipahami oleh setiap orang. Bunga teratai mulai tumbuh di akar tanaman teratai yang biasanya terendam dalam lumpur. Kemudian bunga ini perlahan muncul dari lumpur atau air lumpur sebagai bunga yang mengagumkan dan layak untuk dilihat. Cara bunga ini tumbuh memberikan kita pelajaran hidup yang luar biasa. Di balik keindahan yang menggoda, terdapat mereka yang berjuang untuk bangkit dari kesulitan hidup. Dengan demikian, bunga ini memberi kita pelajaran berharga bahwa tidak boleh terjerumus dalam kesulitan. Sebaliknya, kita harus bangkit dari cobaan tersebut agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dewasa dan luar biasa.
Yang selanjutnya adalah Panji Kemenangan. Panji Kemenangan merupakan representasi kemenangan Sang Buddha atas 4 mara. 4 mara melambangkan ketakutan akan kematian, emosi yang mengganggu, kejengkelan, dan godaan. Panji Kemenangan diberikan kepada Sang Buddha setelah ia menaklukkan 4 mara. Dalam arti yang lebih dalam, panji ini melambangkan kemenangan kebijaksanaan atas ketidaktahuan. Legenda lama mengatakan bahwa setelah menang atas 4 mara, Sang Buddha mengibarkan panji kemenangan di Gunung Meru untuk menandakan kemenangannya atas semua rintangan menuju pencerahan. Selanjutnya yaitu Vas Harta Karun. Vas Harta Karun merupakan representasi umur panjang dan kemakmuran. Simbol ini dilambangkan oleh kendi air tradisional India yang terbuat dari tanah liat. Kendi air tanah liat ini disebut Kalasa. Di India, kendi suci ini dipuja khususnya dalam festival kendi Kumbh Mela. Ini menandakan bahwa meskipun Anda mengeluarkan barang dari vas harta karun, Anda tetap akan mendapatkan persembahan darinya. Vas harta karun juga melambangkan kemakmuran dan kekayaan. Vas ini juga menjelaskan semua manfaat yang tidak ada habisnya, yang tidak bisa Anda dapatkan saat mencapai pencerahan. Karena vas ini adalah vas harta karun ilahi. Vas ini arti bahwa jika Anda bercita-cita mencapai pencerahan, Anda akan selalu dipenuhi dengan harta karun yang tidak akan rusak dan memudar. Oke, selanjutnya yaitu roda dharma atau bisa disebut dengan Dhamma Cakra. Roda dharma memiliki 8 jari-jari. Setiap jari-jari melambangkan jalan mulia berunsur 8. Jalan menuju pencerahan ini membutuhkan niat murni dan komitmen total terhadap disiplin mental dan perilaku etis. Agama Buddha pada tahun-tahun awalnya mengadopsi simbol roda dharma sebagai lambang utamanya. Roda dharma dianggap sebagai roda perubahan atau transformasi spiritual. Gerakan roda yang cepat melambangkan transformasi cepat yang dilakukan oleh ajaran Buddha. Roda dharma memiliki 3 komponen utama, yaitu poros, jari-jari, dan tepian. Ketiga komponen ini melambangkan integritas, kebijaksanaan, dan perhatian. Ketiga karakteristik ini merupakan 3 aspek penting dalam ajaran Buddha. Selanjutnya yaitu simpul abadi. Simpul abadi menjelaskan sebab dan akibat. Simpul ini juga melambangkan interaksi. Simbol ini ditandai dengan garis-garis yang terkait dalam pola tertutup. Pola tertutup ini menandakan hubungan timbal balik dari semua kejadian atas fenomena di dunia ini. Simpul ini menyiratkan ketergantungan timbal balik antara kehidupan sekuler dan doktrin agama. Sebagai simbol sebab akibat, simpul ini menandakan bahwa apapun yang terjadi atau terjadi karena sesuatu yang menghasilkan dan bahwa peristiwa-peristiwa memiliki hubungan timbal balik. Jika Anda memahami dengan jelas implikasi simbol ini, Anda akan menjadi bijak dan tercerahkan dalam hidup. Simpul abadi melambangkan pikiran Sang Buddha. Simpul ini melambangkan kebijaksanaan abadi dan welas kasihnya yang tak terbatas. Sebagai simbol yang mewakili ajaran Buddha, simpul ini menunjukkan 12 mata rantai dan kesinambungan asal mula yang saling bergantung. Ke-12 mata rantai asal mula yang saling bergantungan ini pada gilirannya memicu realitas keberadaan yang berputar. Dalam pengertian umumnya, simpul ini menggambarkan sifat sejati dunia ini, bahwa segala sesuatu di dunia ini saling terkait. Setiap mata rantai hanya ada sebagai bagian integral dari jaringan karma dan efeknya yang tak terelakkan. Selanjutnya kita akan membahas alat faci. Yang pertama, asal-usul alat faci. Alat faci atau alat dharma dalam bahasa Tionghoa disebut sebagai faci, merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam upacara keagamaan Buddha.
khususnya dalam aliran Mahayana. Alat-alat ini memiliki makna simbolis yang mendalam dan berfungsi untuk membantu umat Buddha dalam meditasi, konsentrasi, dan menghubungkan diri dengan alam semesta. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam alat faji. Alat musik ini tidak hanya sekedar menghasilkan suara, tetapi memiliki makna simbolis yang mendalam dan fungsi khusus dalam ritual keagamaan. Setiap alat memiliki karakteristik dan suara makna yang berbeda. Namun secara keseluruhan mereka bekerja sama untuk menciptakan atmosfer spiritual yang kondusif bagi meditasi dan kebaktian. Yang pertama adalah taku atau tambur. Tambur atau taku adalah alat yang mempunyai fungsi dalam memimpin kebaktian yang berfungsi untuk menentukan cepat atau lambatnya pujian dan dapat membangkitkan semangat orang dalam memuliakan nama Buddha atau Bodhisattva. Alat ini merupakan drum besar yang terbuat dari kayu dengan material yang biasanya dari bahan kulit kambing pada area yang dipukul dengan dua buah pemukul dari kayu. Bentuk taku atau tambur biasanya berbentuk silinder dengan kulit yang direnggangkan di kedua sisinya. Makna dari tambur mewakili energi kosmik dan kekuatan untuk mengatasi segala rintangan. Suara tambur yang bergetar dipercaya dapat membangkitkan semangat dan mengusir energi negatif. Yang selanjutnya adalah gong. Gong adalah sebuah alat yang biasanya berbentuk seperti mangkuk, terbuat dari logam. Alat ini digunakan untuk menandai bagian-bagian penting dalam pujian-pujian atau pembacaan parita, dan juga sebagai penanda ketika selesai melakukan meditasi, karena suara yang dihasilkan dari gong yang jernih dan agak bergema dapat mempengaruhi syaraf manusia. Gong berbentuk bulat dan datar terbuat dari logam, cenderung menghasilkan suara yang nyaring dan bergema. Makna dari gong mewakili suara dharma yang menggema di seluruh alam semesta. Gong sering dipukul untuk menandai dimulainya atau berakhirnya suatu sesi meditasi atau upacara. Selanjutnya adalah mu'i. Mu'i adalah alat yang mempunyai fungsi sebagai pedoman atau pengatur tempo pada saat pembacaan sutra atau mantra agar dilakukan dengan serempak, melambangkan kesadaran atau pelatihan murni, bagaikan ikan yang tidur dengan mata yang terbuka. Berasal dari Tiongkok, kemudian ke Korea, Jepang, Taiwan, dan Asia termasuk Indonesia. Bentuk mu'i biasanya terbuat dari kayu atau logam berbentuk seperti tabung pendek dengan satu sisi terbuka. Suara mu'i cenderung menghasilkan suara yang lembut dan merdu. Makna dari mu'i mewakili seluruh alam semesta yang menenangkan dan mengingatkan kita akan asal-usul kehidupan. Suara mu'i sering digunakan untuk menciptakan suasana yang tenang dan damai. Selanjutnya adalah incing. Incing adalah alat yang mempunyai fungsi untuk memberikan aba-aba pada saat namaskara, pengiring pada saat lagu penyesalan, kemudian juga sebagai pengiring dalam pujian dan pembacaan mantra-mantra. Alat ini berasal dari Tiongkok. Bentuk incing yaitu seperti lonceng dan terbuat dari logam. Suara incing menghasilkan suara yang jernih dan bernada tinggi. Makna dari incing melambangkan kebijaksanaan dan kemampuan untuk membuang segala pikiran negatif. Suara bel yang dipercaya dapat membangkitkan kesadaran dan kejernihan pikiran. Yang selanjutnya adalah tance dan hece. Tance adalah alat yang berfungsi sebagai pelengkap dalam ritual. Tance mempunyai bentuk seperti cermin dan pemakaiannya pun seperti sedang bercermin, sehingga mempunyai filsafat manusia harus melihat dirinya sendiri dan memperbaiki setiap kekurangan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan selanjutnya adalah hece. Hece adalah alat yang berbentuk sepasang lempengan yang hampir mirip
seperti piring terbang kembar yang dipukul secara bersamaan dengan tance. Kece dipukul sejajar dengan perut dengan posisi kece kanan atas dan kiri berada di bawah. Makna kedua alat ini sering digunakan bersamaan untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan. Suara tance dan hece dipercaya dapat menciptakan getaran positif yang mengundang keberuntungan. Itu adalah penjelasan singkat mengenai 8 simbol keberuntungan atau Pa Ji Xiang dan alat faci. Sekian, Namo Buddhaya.